Terus nabil marfu'u wa mali tabi'in huwal maqtu'u wal musnadul muttasilul isnadi min rawi hatal mustafa wa lam yabin. Kenapa? Rawi yattasil isnaduhu. Kenapa? Wallahi ambanil fata ada ya Nisa. Terus Azizu Marwi. Oh. Macet ini. Aziz. Ayo Aziz, dari Aziz. Azizu. Ya. Terus? Udah ya? Baik. Sekarang kita review. Sebutkan definisi hadis sahih, wahai Rifki. Apa itu hadis sahih? Apa yang dimaksud dengan adil dalam kriteria perawi hadis sahih? Apa nada? Terus? Tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-terusan melakukan dosa kecil. Itu yang disebut dengan adil. Bagaimana dulu orang para ahli hadis di zaman dulu memberikan kriteria dalam muru'ah atau marwah? Bagaimana contohnya? Iya. Kan kita sudah jelaskan bahwa perawi yang dhabit itu juga harus menjaga muru'ah atau marwah. Kalau zaman dulu seperti apa? Ya. Misalnya di zaman dulu dengan tidak ugal-ugalan menaiki kuda, ya. Jadi kalau misalnya dia ngebut atau ugal-ugalan atau dia beraksi dengan kudanya dengan gerakan-gerakan yang tidak baik, maka ini dianggap bertentangan dengan muru'ah atau marwah, ya. Nah, tentunya di zaman sekarang ini tidak berlaku karena zaman sekarang sudah banyak perubahan. Maka marwah ini dia sifatnya relatif, ya. Kalau di zaman sekarang relatif. Contohnya sudah kita jelaskan, kalau makan sambil bersila bagaimana? Ya, apakah merusak marwah atau tidak? Oh, biasa misalnya. Atau makan di dekat pintu. Ya, antum sering makan di dekat pintu nggak? Misalnya, karena kepanasan di dalam, ya. Ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan dhabit? Apa yang dimaksud dengan dhabit? Fikri?
Apa yang dimaksud dengan dhabit? Royan, silakan Royan. Ya, yaitu mengingat atau sama ketika menghafal dan menyampaikan, itu namanya dhabit, ya. Kalau kita dalam Al-Qur'an nyebutnya mutqin, ya. Jadi apa yang dihafal sesuai dengan apa yang ditasnifkan. Bahkan banyak kisah di sini yang mengagetkan, ya. Jadi para ulama hadis yang mereka memiliki hafalan yang cukup membuat kita takjub. Di antaranya ada seorang ahli hadis yang mengatakan, bahwa aib bagi aku apabila aku meminta guru untuk mengulang hadis. Jadi kalau gurunya ngomong sekali langsung hafal. Jadi kalau minta ulangin lagi itu aib, malu, ya. Menunjukkan kuatnya hafalannya. Ya tentunya di pondok-pondok secara garis besar, apalagi di pondok tahfidz, ya, yang ditekankan adalah hafalan. Selain pemahaman juga, ya. Ya, Farosia memang harus dua-duanya. Inilah yang membedakan, ini tambahannya nggak ada di Baikuniyah, ya, bahwa dalam sistem pendidikan Islam itu ada dua sisi, ada hafalan, ada pemahaman. Itu bedanya. Jadi kalau nanti antum kuliah misalnya, ya, irsyad kuliah di sekolah-sekolah umum atau sekolah barat, ya, itu yang ditekankan bukan hafalan lagi tapi pemahaman. Jadi orang-orang barat nggak suka ngafal. Sedangkan orang Islam, ini tradisi keilmuan, mereka menghafal dan memahami, ya. Jadi menghafal dulu sebelum memahami, ya. Imam Syafi'i yang kita kenal sebagai salah seorang mujtahid, beliau ketika ingin berguru kepada Imam Malik, kata Imam Malik, ya, hafalkan dulu Muwatta. Kata Imam Syafi'i, aku sudah hafal Muwatta. Ya, kalau gitu bacakan, maka dibacakan dari awalnya sampai akhirnya. Muwatta kira-kira hadisnya ini sekitar 2000 hadis. Ya, kalau antum arba'in lah, ya, sudah dhabit. Ya. Ya, jadi kita punya istilah dhabit, ada istilah adil, ada istilah muru'ah atau marwah. Jadi mungkin nanti dalam soal UAS sebutkan atau jelaskan definisi-definisi berikut, ya. Dhabit, kemudian muru'ah, kemudian adil, ya. Kemudian thiqah, apa? Thiqah, ya. Asyarah. Thiqah itu apa? Thiqah itu yang terkumpul di dalamnya dua sifat, adil dan dhabit. Ingat nih. Jadi kalau misalnya siapakah orang yang thiqah, antum sebutkan dhabit dan adil. Itu sudah dapat nilai 20. Tapi kalau antum jabarkan lagi, ya bagus juga. Thiqah adalah orang yang hafalannya kuat, yang ia ketika menghafal dan menyampaikannya sama, kemudian dia tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-terusan melakukan dosa kecil. Itu, ya. Itu namanya thiqah. Kemudian selanjutnya adalah hadis hasan. Apa itu hadis hasan?
Apa itu hadis hasan? Hmm? Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu nakas sahih ishtaharat. Ya. Apa itu hadis hasan? Farasi. Dikenal tapi perawinya tidak sepopuler hadis sahih. Jadi yang membedakan ya, antara hadis sahih dengan hadis hasan menurut Imam Baikuni yaitu kepopuleran perawinya. Ya, jadi yang membedakan adalah kepopuleran perawinya. Ya. Nah, kalau hadis itu sudah di bawah hadis hasan, berarti hadis apa namanya? Hadis dhaif. Kalau hadis dhaif itu ada beberapa jalur periwayatan, maka dia bisa naik menjadi hadis apa, Umi? Hasan li ghairihi. Jadi yang pertama urutannya hadis sahih lidzatihi ya. Memang sahih karena zatnya. Yang kedua hadis sahih li ghairihi yaitu hadis hasan yang memiliki beberapa jalur ya. Setelah itu hadis hasan lidzatihi yaitu memang hadis pada dirinya sendiri hadis hasan ya. Jadi dia memiliki adil, dia dhabit ya, kemudian juga tidak ada syuzuz dan tidak ada illat, tetapi perawinya tidak sepopuler hadis sahih. Sedangkan hasan li ghairihi yaitu hadis dhaif apabila dikumpulkan dari beberapa jalur periwayatan ya. Nah, kemudian kita sudah juga membahas antara musnad dengan muttasil. Musnad dengan muttasil. Apa bedanya, Hanan? Musnad dengan muttasil? Ya, menurut Imam Baikuni tidak ada perbedaan. Karena Imam Baikuni mengatakan wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa. Jadi karena kata-kata lil Mustafa itu antara musnad dengan muttasil nggak ada bedanya. Ya. Tetapi para ulama hadis merinci lagi bahwa muttasil itu bersambung tapi tidak mesti sampai kepada Nabi. Saya ulangi, ya. Bahwa hadis muttasil ya adalah hadis yang bersambung tapi tidak mesti kepada Nabi. Bisa bersambung sampai sahabat, bisa bersambung sampai tabiin atau di bawahnya. Yang penting nyambung sampai ya yang mengucapkan kabar tersebut. Ya, sedangkan hadis musnad dia harus muttasil ya. Wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hattal mustafa walam yabin. Jadi mungkin pertanyaannya begini nanti. Mengapa? Ya, apa yang menunjukkan bahwa Imam Baikuni menyamakan hadis musnad dengan hadis muttasil? Antum sebutkan karena Imam Baikuni mengatakan bahwa dua-duanya ya lil Mustafa ya. Yang satu lagi apa? Wal musnadul muttasil isnad min rawihi hatta al Mustafa, yang satu lil Mustafa. Jadi dua-duanya harus sampai Mustafa, yaitu siapa?
Nabi Muhammad SAW ya, bukan Pak Mustafa tetangga sebelah, bukan ya. Ya, jadi Mustafa itu artinya Nabi Muhammad SAW. Gimana, antum udah bawa mimpi kan? Baik kuning ya. Udah bawa mimpi tapi nggak paham juga Ustadz. Insya Allah. Terus apa lagi setelah itu? Nah, musalsal. Apa itu hadis musalsal? Widih, apa itu hadis musalsal? Iya, jadi intinya musalsal itu ya, dia gurunya dari setelah Nabi maksudnya mencontohkan satu sifat betul dan kemudian ditiru sampai siapa? Sampai musannif, sampai perawi terakhir. Contohnya gimana? Contohnya gimana? Nur, contohnya gimana? Hadis musalsal. Al-Fata. Jadi yang pertama mensifati gurunya Al-Fata ya, sebagai pemuda. Kalau pemudi? Irsyad? Kalau pemuda Fata. Kalau pemudi bahasa Arabnya apa? Fati. Bahasa Arabnya apa? Qalilah. Ayo, apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya siapa yang ngajar? Ustadz. Reno Reni. Kok ada Reno Reni? Jodohan ini ya. Kalau R berarti jodohnya R. Untuk percaya sama itu? Kalau D berarti jodohnya D ya. Saya nggak sama itu. Saya nggak percaya. Tapi ternyata jodoh saya sama R juga. Ya itulah ya. Saya juga nggak tahu kok bisa sama-sama R inisialnya. Kalau F nanti F juga. Nggak ada yang F kan. Apa tadi? Oh ya. Fata. Ya. Kalau perempuan? Salah. Fatat. Ya, fatatun ya. Fata yani, kalau dua fata yani, fata tani, itu kan? Jamannya apa? Fityatun. Bisa fityatun, bisa fityanun. Kalau ini apa? Ayo. Yang populer nih di salah satu ormas, Pak Fatayat. Ya, begitu cara nasrifnya. Kalau I, jodohnya I. Ada ya. Jadi yang pertama tadi siapa yang jelasan? Tadi siapa yang jawab? Nur ya. Jadi mensifati gurunya sebagai pemuda. Ya. Ini untuk mengingat gurunya. Kemudian muridnya nanti nyampein ke muridnya lagi, telah berkata kepada saya, ya, guru saya namanya Irsyad, seorang pemuda. Terus sampai akhirnya. Begitu juga perempuan, ya. Nada menyampaikan hadis
Kemudian Nisa bilang telah menyampaikan kepada saya, guru saya, nada al-fatatu. Oh, nanti ai al-fatatu. Ish al-fatatu. Elok al-fatatu. Risma al-fatatu. Terus ya. Itu mensifati orangnya atau mensifati keadaannya. Seperti apa keadaannya, Dinda? Iya, dia menyampaikan hadis sambil tersenyum. Gitu kan? Ya, misalnya hadis yang populer hadis Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis Arba'in ya. Ya kan? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman Hibayya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang apanya? Pundakku, ya. Dan ya, beliau mengatakan faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Gitu kan? Jadi Rasul memang dari pertama itu menyampaikan hadis sambil apa? Megang pundaknya. Gitu. Iya. Nanti nada menyampaikan hadis megang pundaknya Nisa. Nah, terus kata Nisa, baik guru, ya. Kemudian Nisa nyampein hadis ke Khalilah dengan megang lagi. Oh, baik guru. Kenapa sih dipegang? Dulu guru saya megang pundaknya. Nyampein lagi ke Dinda. Kok kenapa sih dipegang? Dulu guru saya megang pundak saya. Ya, itu namanya ya musalsal dengan keadaan, dengan perbuatan. Jadi kalau pertama dengan menyebutkan sifat, yang kedua dengan perbuatan. Caranya seperti apa? Ya. Kata qad haddatsanihi qa'iman aw ba'da an haddatsani tabassama. Tuh. Jadi menyampaikan hadisnya duduk atau berdiri. Ya. Kemudian menyampaikan hadisnya sambil marah atau sambil tersenyum. Terus habis itu apa? Fikri? Aziz. Nah, ini jangan lupa. Aziz, apa definisinya? Ulil, menurut Imam Baikuni? Sudah lama saya tidak minum teh pucuk ini. Enak. Dua atau tiga. Kalau menurut jumhur lama hadis lainnya hirsu, berapa hadis Aziz itu berapa? Dua saja. Kemudian hadis masyhur. Hadis masyhur. Girah. Hadis masyhur menurut Imam Baikuni berapa perawi? Di setiap rangkaian sanadnya berapa? 4 ya, di atas 3. Sedangkan menurut jumhur atau ulama hadis lainnya berapa? 3 ya. 3 plus 3 lebih ya. Jadi dimulai dari 3 ke atas. Tapi kalau menurut Imam Baikuni masyhur itu lebih dari 3 alias berapa? 4 ya, 4 ke atas. Udah sampai situ ya? Sama lagi. Mu'an'an ya. Mu'an'an berarti apa? Ya, yang ada ini tulisan siapa nih? Bagus nih. Hanan. Oh, Hanan. Apa itu? Mukaitib. Oh, mukaitib. Ini khot apa ini ya? Khot nafsi ya. Yang atas itu diwani jelas. Yang bawah ini saya nggak tahu ya, mungkin antara naskhi ya, naskhi atau iya. Yang bawah diwani juga. Khot nafis ya. Nah, angkatan yang baru itu
imlanya banyak yang parah. Oh enggak sih kalau laki-laki. Yang akhwat angkatan berapa ya? 4 ya? Ada yang enggak kebaca sama sekali. Masya Allah, iya. Iya beneran. Coba diajarin lah nanti ya, Anis. Ada yang hotnya, nggak tahu dia kecepetan atau gimana, jadi benar-benar nggak rapih ya. Nggak tahu kalau ujian berapa lama sih biasanya di Rosa? Sejam aja? Cepet banget. Kenapa cepet-cepet sih 1 jam? Di Rosa kalau ujian 1 jam? Hah? Ya 1,5 jam lah atau 1,4 jam. Kurang lah sejam. 1 jam pas ya. Soalnya pun sebenarnya sudah ketebak kan. Cuman tinggal jawabannya aja. Waktu saya di Maroko itu ujian terlama ya. Saya juga nggak tahu itu sistemnya dari mana. Itu ujian, kita masuk jam 8, waktu selesai ujian itu jam 1. Nah, saya orang Indonesia cuma seorang di kelas, 1,5 jam saya keluar. Dia bilang, wah orang Indonesia pinter, bukan pinter, pusing. Selidik punya selidik ya, nggak tahu nih kalau di Indonesia ada nggak. Jadi dia bikin ada 2 kertas, ya, 2 kertas. Ini namanya kertas oret-oret. Ini padahal pelajaran bukan pelajaran matematika, ya, namanya muswaddah ya, musawwadah. Jadi musawwadah itu artinya konsepnya lah. Dan ini kertas yang jawaban beneran. Kalau saya nggak langsung kertas yang baca, ya yang isi jawabannya. Jadi dikasih kertas banyak. Dan saya terhatiin orang Maroko ya keluarnya jam 12 gitu. Wah, kuat banget ya, 4 jam padahal soalnya esai. Ya, jadi hadis mu'an'an yang ada annya, ya. An Rasulillah berarti hadis mu'an'an. Sebenarnya hadis mu'an'an ini tidak masalah. Cuman sebagian ahli hadis menjadikan masalah. Kenapa? Ya saya ulangi, karena kalau ini jangan lupa ya, kalau dan qala itu ya, ini mungkin bersambung, mungkin putus. Jadi mungkin langsung, mungkin dengan perantara. Berbeda dengan haddatsana. Kalau haddatsana ini dipastikan bersambung ya. Kalau demikian, kalau misalnya kita mengatakan hadis an itu dia yang ada annya, ya kalau yang sahabat yang mengatakan an Rasulillah gak ada masalah, karena para sahabat kita yakin apa yang dikatakannya bersambung dari Rasulullah. Nah, yang di bawah sahabat itu yang bermasalah. Nah, kalau kita mengatakan hadis yang ada annya itu terputus, maka kebanyakan hadis itu terputus ya. Jadi kita mengatakan bahwa hadis mu'an'an tidak selamanya putus ya. Bahkan banyak hadis-hadis mu'an'an yang dia bersambung selama, nah ini syaratnya perhatikan, selama apa? Selama perawi atau yang meriwayatkan hadis itu tidak terkenal dengan menyamarkan apa? Hadis. Ya, tidak terkenal dengan menyamarkan hadis atau ya menyamarkan hadis lah. Jadi menganggap hadis itu dia biasa menyamarkan. Jadi kalau misalnya pakai itu artinya nggak langsung ya. Risma bilang dari elok ya. Padahal maksud Risma itu dari artinya
Risma nggak dengar dari Elok. Padahal dengarnya dari Yunita. Jadi dari Elok gitu kan. Tapi kalau Risma dia tidak terkenal dengan menyamarkan, ya nggak masalah. Memang ternyata emang dari Elok, ya nggak masalah. Cuman kalau misalnya Risma ini sering menyamarkan hadis, dia setiap kali bilang dari, emang bener? Enggak, ya waktu itu Risma nggak hadir. Terus dia dapat dari mana? Dari Yunita. Oh, kenapa dia bilang dari? Untuk menyamarkan, seakan-akan dengar dari Elok, padahal melalui perantara, gitu ya. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam, ya, sedangkan hadis mubham itu adalah hadis yang ya perawinya tidak disebutkan. Kalau sahabat tidak masalah, dari sahabat fulan. Ya, tapi yang di bawah sahabat ini yang menjadi masalah. Ya, kalau Imam Bukhari bilang dari guru saya, guru yang mana? Nah, maka Imam Bukhari, ya, otomatis hadis yang ada perawi tapi dia tidak disebutkan namanya terputus atau bersambung, kokoh putus, ya. Ya, Hanan mengatakan dari salah seorang ustadz di MG. Siapa dia? Nggak disebutkan. Ya, bahwasanya ia berkata, ya, ngaji di BS harus rajin. Siapa itu? Ya, ternyata punya selidik nggak ketahuan ustadznya siapa. Maka dia terputus. Walaupun memang Hanan ini ya kenal asatidz di sini, tapi karena Hanan bilang dari seorang ustadz, dari seorang guru, tapi gurunya tidak tahu siapa, maka dia jadi pelajarannya adalah dalam hidup itu harus jelas, ya, harus jelas. Jangan mau, ya, percaya dengan orang yang tidak jelas. Apalagi nyari jodoh nggak jelas. Namanya siapa? Nggak tahu lah. Pokoknya cantik lah. Oh. Di mana? Di TikTok. Oh. Di TikTok pakai hijab kok, alhamdulillah, ya. Tapi belum pernah ketemu. Harus jelas. Ilmu hadis itu mengajarkan kita, ya, menjadi orang yang selektif, ya, tidak asal dengar langsung percaya. Gitu. Dapat dari WA langsung forward, lihat dulu isinya. Gitu. Jadi kita lebih hati-hati, tidak cepat percaya kepada orang. Ya siapapun orangnya, ya. Tetapi kita lihat dulu sumber yang disertakannya. Nah, sekarang kita baru menyambung, ya. Tadi reviewnya aja lama, ya, nggak apa-apa supaya paham. Jadi setelah itu apa? Anan, bait selanjutnya. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzakal ladzi qad nazala. Ya, setiap hadis yang perawinya itu semakin sedikit, ya, maka itu namanya isnad ali, ya. Jadi isnadnya isnad ali. Ya. Maksudnya gimana? Jarak dengan musannif. Musannif siapa? Farosi? Musannif adalah orang yang membukukan hadis dengan sanadnya sendiri sampai Rasulullah. Semakin sedikit, ya, jarak antara dia dengan Rasulullah, maka disebut sanad ali. Misalnya di sini Bukhari, ya. Ya, Bukhari di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara Bukhari, misalnya di sini Abdullah bin Yusuf, Malik, Nafi', Ibnu Umar. Berapa perawinya? 4 kan? Iya. Nah, sekarang ada riwayat lain, Bukhari
Al-Qanabi, Abdullah, Malik, Nafi', Ibnu Umar. Mana yang banyak? Yang ini kan? Di sini antara Bukhari dengan Malik ada dua perawi, Qanabi dan Abdullah. Sedangkan di sini hanya satu. Nah, maka hadis ini disebut apa? Ali. Namanya isnad Ali. Kalau ini isnad apa namanya? Isnad nazil. Apa namanya? Nazil. Wa ridduhu dzaka alladzi qad nazala. Ya, semakin sedikit jarak musannif dengan Nabi Muhammad SAW, maka sanatnya disebut sanat tinggi. Jadi tinggi itu bukan banyak, justru sedikit. Ya, kalau banyak itu namanya nazil. Jelas? Jadi sebenarnya kita sudah punya para imam yang mereka menulis ya para hadis-hadis ini dengan sanad yang tinggi, maka kita tidak perlu repot lagi ya. Nah, kalau antum sekarang meriwayatkan hadis sampai Rasulullah, berapa sanad antara antum sampai Rasulullah? 30? Banyak ya. Nah, untungnya kita sudah melewati masa musannif ya. Jadi masa musannif ini sudah berakhir dengan munculnya para imam yang membukukan hadis dengan sanadnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya, hadis yang jarak antara musannif dengan Nabi sedikit gurunya disebut hadis apa? Hadis yang sanadnya Ali. Kalau yang perawinya antara musannif dengan Rasulullah banyak disebut apa? Nazil. Terus ada pertanyaan lagi, kenapa ya disebut sanadnya tinggi? Ya. Jadi saya membayangkan ini ini apa namanya? Tutup. Ini ujungnya kan? Jadi kalau saya bayangkan semakin banyak tingginya, semakin tinggi dong harusnya kan? Ternyata enggak. Nah, kalau dalam hadis semakin banyak orangnya sampai ke ujung berarti turun namanya. Kalau ini tinggi kan? Iya. Jadi dilihat fisiknya ya. Jadi kalau dilihat fisiknya ya antara Imam Bukhari kalau 4 orang di atasnya 5 orang makin tinggi kan tulisannya. Ya padahal itu turun ya. Jadi seperti ini turun dalam rangkaian sanad. Justru kalau dia pendek itu namanya tinggi. Ya, kenapa tinggi? Karena jaraknya dengan Rasulullah sangat pendek, gitu ya. Gimana? Paham nggak Nisa? Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dhidduhu zakal ladzi qad nazala, gitu ya. Sekarang antara Imam Bukhari sampai Rasulullah paling dikit berapa? Paling dikit 3. Jadi ada yang lebih kurang dari ini. Antara Imam Bukhari ada 3 perawi. Kurang dari ini ya. Antara Imam Ahmad dengan Rasulullah itu juga 3. Yang paling sedikitnya. Jadi sanad Imam Bukhari kata ahli hadis lebih tinggi daripada sanad Imam Muslim. Kenapa? Karena jarak antara Bukhari dengan Rasulullah dikumpulkan oleh Ibnu Hajar ada kurang lebih 40 hadis, puluhan hadis, itu jarak antara Imam Bukhari dengan Rasulullah hanya 3 orang saja. 1. Ya. Nah, ini dalam persanadan antum harus jeli. Oh, perawi Quran, sanad 28. Ya, jadi sanad 28 itu maksudnya antara dia sama Rasulullah. Ya, kalau dia dihitung jadinya berapa? 29 begitu ya. Iya. Sanad ke-29 yaitu jarak dia dengan Rasul. Kalau dia dihitung jadinya berapa?
30 ya. Jadi itu harus antum jeli dalam masalah ini, dan itulah yang dimaksud dalam ilmu hadis. Sebenarnya sama yang dimaksud dengan ya, bukan dihitung dari musannifnya tapi dari gurunya sampai sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya, wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Jadi apa yang engkau nisbatkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan atau perbuatan, maka itu hadis mauquf. Jadi ini menyempurnakan bait wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Jadi nanti ada pertanyaannya begini ya. Yang dinisbatkan kepada Nabi namanya marfu, yang dinisbatkan kepada sahabat namanya mauquf. Udah dikasih jawabannya ya. Yang dinisbatkan kepada tabi'in namanya maqtu. Tuliskan baitnya. Ujungnya ya. Antum cuma nginget, oh langsung tulis wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu. Ada lanjutannya ini, wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Zukin artinya apa? Zukin artinya olim, diketahui. Hah? Kalau kita sahabat bukan? Bukan ya. Sahabat Anis. Kampanye itu mah ya. Bukan ya. Tabiin bukan? Bukan juga. Tabiin bukan? Bukan juga. Tabiin bukan? Bukan juga. Musannif bukan? Bukan juga. Nah, udah jauh deh pokoknya. Ya, jadi mengapa orang bilang apa kita mengikuti generasi pertama dalam semua hal ya, bukan karena generasi pertama itu tadi. Sanadnya apa? Ali, jarak dengan Rasulullah pendek nih. Sahabat kan langsung dari Rasul ya. Tabiin dari sahabat, tabiin dari tabiin ya. Jadi jaraknya semakin dekat. Ya, kata ulama, semakin dekat jarak kita dengan Nabi, maka ya semakin kerusakan itu bisa diminimalisir. Nah, kita semakin jauh dengan Nabi kan, pasti banyak kerusakan ya. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan sebaik-baiknya masa adalah masa aku, dan masa umat setelahku, dan masa umat setelahnya. Jadi cuma 3, sahabat, tabiin, tabi'in. Gimana? Satu lagi. Udah pusing ini ya? Enggak pusing. Wa mursalun minhu sahabi saqat. Nah, jadi kalau kita jelaskan hadis mubham, putus kan? Putus. Ya. Nah, dalam ilmu hadis banyak yang putus lah. Ya. Jadi bukan dalam masalah cinta saja yang putus. Tapi dalam ilmu hadis ini banyak yang putus. Ya. Mubham, putus. Ya. Kemudian mubham, putus. Nah, sekarang mursal juga putus. Kenapa putus? Karena sahabatnya wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Ya. Hadis mursal itu hadis yang sahabatnya itu gugur. Ya, ini masalahnya. Gugur maksudnya gimana? Enggak disebutin. Ya. Misalnya ada namanya Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abu Bakar ini anak dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Dan Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq ini kata ulama dia tidak mendengar dari Nabi karena ketika itu masih bayi. Gimana? Jadi dia masuknya tabiin apa sahabat? Tabiin ya, walaupun dia melihat Nabi tapi karena masih orok, masih bayi, dia enggak. Tapi kalau dia sudah bisa mendengar seperti Hasan bin Husain, ya, maka dia masuknya sahabat gitu, ya. Dan itu tergantung ya kecerdasan masing-masing anak. Sekarang saya tanya deh, waktu antum umur 2 tahun, antum ingat apa? Nisa ingat apa?
Dika ingat apa waktu 2 tahun? 5 tahun deh, ada yang inget nggak? Hah? Ingat ya 5 tahun ya? Mungkin 5 tahun mungkin ya. Iya, karena konon ya dikatakan dalam sejarah Imam Syafi'i itu 5 tahun sudah hafal Quran. 5 tahun. Jadi kata ulama paling tidak 5 tahun. Kalau 2 tahun nggak inget. Bahkan sebagian anak baru ingatnya pas umur 10 tahun, 9 tahun ya. Ya, agak telat ya. Nggak ingat kan? Ketika antum disusuin sama ibu antum ingat nggak? Enggak. Ketika antum 2 tahun lari-larian, ingat nggak? Enggak ya? Enggak ingat ya. Jadi ini makanya kalau sahabat tidak disebutkan maka dia menjadi hadis mursal ya jelas ya. Misalnya Hasan Al Basri ya, dia mengatakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ya elok ya, dari an Rasulullah. Dia bohong nggak? Enggak, karena dia nggak pakai hadasana kan. Dari Rasulullah ya artinya ada perantara. Tapi di sini ada yang apa? Gugur kan? Berarti hadisnya mursalah. Jadi Hasan Al Basri sahabat atau tabiin? Tabiin ya. Setengah lagi wakul gharibun ma rawa rawin faqat ya. Dan katakanlah hadis gharib itu yang perawinya cuman satu. Nah ya, ini intinya ya. Dari pembagian kita ada 3 ya. Ingat lagi ya, masyhur, terus aziz, terus gharib. Ya, kalau ini menurut Imam Baikuni berapa? 4. Kalau ini 2 atau 3. Kalau ini ya, kalau menurut jumhur masyhur 3, aziz 2, gharib 1. Ya. Nanti antum kalau jawab antum bikin table seperti ini juga benar ya. Tapi ingat ya, itu harus dalam setiap rangkaian sanad ya. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini ya, hadis disebut apa hadis di bawah seperti di bawah ini ya, saya tuliskan Nabi ya, terus 3, 2, 1. Berarti hadisnya apa? Hadisnya gue ya, ingat ya, lihat yang terkecil, jangan salah. Kalau antum hadis jawabnya masyhur atau aziz ya, jadi yang ini nih harus konsisten di setiap, atau nanti berikan gambarannya. Antum tulis begini, Nabi 1 Bukhari. Nah, ini hadisnya kok Bukhari. Baik menurut Baikuni ataupun menurut jumhur. Ya, udah jangan kebanyakan. Ini aja udah pusing ya. Ada pertanyaan, Farosi? Silakan, Khalila. Jadi yang sudah setoran 30 juz sudah nambah ya? Siapa aja? Ulil, terus siapa? Hah? Nafis sudah, ya kan? Nur Rahman ya? Muhammad Nur, kok jadi Nur Rahman? Nur Muhammad, Nur Rahman. Yang akhwat, Asyarah, Elok, terus Isma, terus ini ada satu lagi deh. Nada ya? OTW, nada OTW. Jadi yang sudah 30 juz diperbaiki ya, hafalannya ditasmikan.
30 juz. Kemudian latihan makhorijnya ya untuk proses pemutkinan dan persanadan ya. Jadi nanti hanya dipilih beberapa orang saja. Kalau dulu almarhum di semester 4 ya, maka di masa saya ya sekarang jadi setiap semester ada insya Allah. Paling enggak saya targetkan setiap semester ada 2 orang yang tasmi untuk sanad. Ya. Baik, kalau tidak ada silakan baca 3 bait terakhir. Kenapa? Hadis apa? Iya. Jadi doanya orang yang pernah disebutkan karena Allah pun bakal ngabulin apa yang bahkan dia nggak berdoa itu. Iya. Itu nafsirannya gimana? Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu bi afdala ma u'tiyas sa'ilin. Siapa yang dia sibuk dengan zikir kepadaku, dalam riwayat lain dengan Quran ya, maka aku akan berikan dia apa yang paling terbaik yang diminta oleh orang yang minta. Artinya dia nggak minta pun dikasih. Pertama dari segi kesahihan, ya tidak terlalu kuat hadis ini ya. Yang kedua maknanya apa ya, bisa jadi ya. Bisa jadi kadang apa yang ada di dalam hati kita Allah dengar. Kan Allah mendengar kan. Allah minta. Jadi belum diminta pun terrealisasi. Nggak minta kepada Allah. Betul. Ya, betul sekali. Jadi ini bisa ditafsirkan juga ya, bahwa setiap kita zikir kita akan diberikan apa yang terbaik. Ya, pertama dari segi hadis ini kata ulama dhaif ya, dhaif, tidak kuat. Ya, walaupun bisa naik kepada hasan li ghairihi lah. Tidak diterjemahkan kalau gitu saya nggak usah minta dong. Enggak ya. Karena setiap antum zikir sebenarnya antum apa? Ya, sekalian minta begitu kan. Benar nggak? Iya kan? Bagaimana mungkin antum minta kalau antum nggak ingat Allah? Mungkin nggak? Tapi semakin antum ingat Allah, pasti minta kan? Harusnya demikian. Ya. Benar nggak? Nah sekarang antum mau doa. Nah antum mau minta. Biasanya kan baca dulu kan, zikir dulu. Nah itulah yang menyebabkan kalau orang zikir itu biasanya dia minta. Cuman mintanya ada yang berbeda-beda. Mungkin mintanya sekali dalam sehari, ada yang 2 kali gitu ya. Dan nggak tahu mungkin antum pernah merasakan begini ya, kebalikannya. Nggak tahu, tapi saya pernah merasakannya. Yang tidak saya minta belum terbesit memang dikasih sama Allah. Tapi yang saya minta terus tidak dikabulkan. Pernah nggak ngalamin kayak begitu? Hah? Serius pernah ngalamin nggak? Iya. Iya, jadi itu rahasia Allah, ya. Rahasia Allah. Ya itu yang terbaik, ya. Gitu. Minta dapat jodoh orang Depok, ternyata dapat orang Cilacap. Ya. Pengen orang Sunda, ternyata dapat orang Jawa. Itu rahasia Allah. Intinya satu, jangan pernah bosan berdoa. Ya. Makanya kalau antum baca surah Ali Imran atau baca surah Maryam, ya itu semangat berdoa kan. Hunalika da'a Zakaria qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Berapa umur Zakaria ketika itu? Kata ulama 90 tahun. Sudah sepuh. Jadi keluarga Imron ini ya, di mana ibunya
ibunya Maryam namanya Hanna, dia masih sepupu ya dengan Zakaria, kita tahu. Kemudian tiba-tiba Hanna hamil duluan gitu, sedangkan Zakaria sudah sepuh ya. Dan ketika lahir Maryam, ketika justru Maryam sudah besar, ya kisahnya tahulah ya, di mana Maryam ini menjadi jadi apa ya? Marbot dalam tanda kutip, bukan marbot sih sebenarnya. Saya udah sampein ya. Jadi di tradisi orang Yahudi yang bersih-bersih tempat ibadah itu perempuan, dan itu biasa dulu. Ini antum perlu pahami. Kalau di kita, wah, marbotnya mana? Wah, cantik, pada ngeliatin segala macam. Jadi dulu di orang Yahudi perempuan, termasuk di dalamnya Maryam, gitu kan? Ketika Maryam dia sering di mihrab gitu kan, dan ditemui oleh pamannya. Jadi Zakaria itu pamannya, mahramnya Maryam ya. Tiba-tiba di setiap kali kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha. Jadi Maryam di sini masih kecil, udah gede. Tiba-tiba di sampingnya ada makanan. Setiap kali datang ada makanan. Ditanya dari mana? Wa min indillah. Ya, dari situlah baru hunalika da'a Zakaria Rabbah. Jadi di sini Nabi Zakaria udah lama ya, nggak punya anak. Ada dua. Yang pertama Zakaria karena katanya qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya. Jadi Zakaria udah 90 tahun ya. Kemudian Hana istrinya mandul ya, tetapi Allah Maha Kuasa. Itu satu. Yang kedua, yang lama punya anak juga adalah Siti Sarah. Ya. Siti Sarah cemburu kepada Siti Hajar, populer ya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim ya mengasingkan Siti Hajar karena takut ya dia apa-apain dalam tanda kutip oleh Siti Sarah. Itu Nabi, apalagi orang biasa ya. Cemburu. Kenapa? Ya, karena Siti Sarah itu sudah menikah dengan Nabi Ibrahim sudah lama. Karena nggak punya anak, Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar. Nggak lama setelah nikah punya hamil ya. Maka Siti Sarah geram. Saya sudah lama, gitu kan, dan seterusnya. Nah, hingga suatu saat, ya kisahnya juga ya, jadi harapan saya tadaburi isinya. Gitu kan. Suatu saat datang siapa? Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salam. Qala salam. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanif falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum. Jadi datang utusan ini para malaikat dalam bentuk manusia. Kemudian kata Ibrahim, nah di sini posisi Nabi Ibrahim sedang sama Siti Sarah. Ya, kata Nabi Ibrahim sediain makanan ya, sama Nabi Ibrahim sediain makanan ya. Terus makan ya. Saya nggak makan ya. Akhirnya malu-malu. Akhirnya ketika makanan itu ya dihidangkan, diambil tapi tangannya nembus. Horor ya. Kalau kita langsung kabur kan. La tasilu ilaihi nakirahum, ya ketakutan, wa aujasa minhum, takut dong, ngeri ya. Wujud manusia tapi disuruh ngambil gorengan atau ngambil daging gitu ya. Ya, maka kata malaikat, kami diutus kepada kaum Lut. Jadi sebelum kaum Lut, kami ke kamu dulu karena Lut dengan Ibrahim saudaraan juga. Ya. Kemudian kata utusan ini, kata malaikat apa? Ya. Amra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara Ishaq Yaqub. Ya. Qala inna minkum wajibun. Qalu la tawjad inna nubashshiruka bi ghulamin alim. Ya, kata-kata Siti Sarah, ya wailata a'alidu wa ana ajuzun. Ya, jadi di sini jelas
bahwa Siti Sarah ini umurnya ahli sejarah nyebutnya 80 tahun lah. Nabi Ibrahim juga sudah 90 tahun. Tapi masih bisa hamil ya. Jadi nggak ada yang mustahil. Itu ya. Makanya kalau antum nikah jangan ditunda ya. Enggak, saya nggak punya anak. Kapan? 10 tahun lagi. Kenapa? Biar Nabi Ibrahim. Baik. Ada lagi? Cukup? Ada lagi? Anissa mau bertanya? Boleh, boleh. Di luar tema ya, silakan. Bagus. Bagus. Ini sangat bagus ya. Mana yang lebih utama, Palestina atau orang tua? Ya, ya tergantung kondisinya. Ya, kondisinya maksudnya gimana? Ya kalau orang tua kita benar-benar membutuhkan, maka saya bisa katakan orang tua. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Ya. Oh iya. Bagus sekali ya. Kalau misalnya dia orang tua nih dalam posisi kepepet, dalam arti kalau nggak dilunasin tahun ini atau bulan ini nggak bakal umroh, maka orang tua didahulukan, ya, gitu. Tapi kalau misalnya masih lama, Palestina dulu, gitu kan? Palestina yang menjadi prioritas. Jadi apa namanya? Kondisional, ya, kondisional, gitu. Ya, saya dengar ada selentingan haji naik jadi 100 juta. Siapa yang bisa? Saya udah haji waktu jadi Mesir, tapi mau haji lagi. Waktu daftar 2013, 2014, 15 juta ya. Terus saya nabung 25, jadi masih kurang 75 juta lagi. Dari mana itu nggak tahu, pokoknya udah daftar aja. Ya, 10 tahun yang lalu ya, karena pengen berangkat lagi. Jadi makin mahal ya. Iya. Iya, dengan harapan kalau haji ini ya jangan neken banget lah ya. Dulu saya nyangkanya kalau orang setorannya di tahun itu itu kan kalau nggak salah 30 ya. Jadi dia sesuai dengan tahunnya, tapi enggak kan. Kalau dia memang daftarnya tahun 2014, maka dihitungnya biaya haji ketika dia berangkat ya, bukan ketika tahun dia nyetor pertama. Ya. Ngerti nggak? Kayak orang bayaran sekolah biasanya kan angkatan itu ya udah nggak naik. Kalau haji enggak ya. Ya walaupun dia setornya di tahun dulu biaya haji masih 30, tapi dia berangkatnya ketika biaya haji 100 juta, ya berarti dia harus melunasin. Iya. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita